Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Terpujilah Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kita, sehingga hari ini kita dapat bersekutu bersama untuk memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah Minggu Keluarga di gereja kita. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah menarik kasih setianya dalam hidupku dan keluargaku. Di minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini, setiap keluarga Kristen diingatkan untuk hidup dalam rasa bersyukur kepada Tuhan, karena Dia yang senantiasa memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1-3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur, susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali
dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Taurat untuk kita di minggu ini tertulis dalam Mazmur 107 ayat 31. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan dosa dan kejahatan kami yang sering
mendudakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon kampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan, kami pun mengakui bahwa sebagai istri dan ibu di tengah keluarga, kami banyak menuntut kepada suami. Kadang kami kurang pandai mengatur keuangan keluarga, sehingga kami merasa tidak cukup dan kami kecewa lalu marah kepada suami. Sebagai ibu pun kami sering melukai hati anak-anak kami dengan perkataan yang keluar dari mulut tanpa kami sadari. Dan juga kami cenderung mementingkan diri sendiri, sibuk dengan urusan di luar rumah, sampai kami sering kurang perhatian kepada anak-anak, bahkan kepada suami. Kami sering mengabaikan tanggung jawab kami sebagai ibu bagi anak-anak dan istri bagi suami. Kami sering membuang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sebagai remaja dan pemuda, kami memiliki rasa ingin tahu yang besar. Karena itu, kami sering mencoba untuk melakukan hal-hal yang baru
tanpa mengingat-ingat nasihat orang tua dan semua perintah-Mu. Terkadang kami memberontak terhadap orang tua, serta memaksakan kehendak diri sendiri. Kami pun sering melangkah di jalan yang salah dan mengalami kehampaan dalam hidup. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami teguh dan tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar selalu bersyukur, benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, jiwa dan kehidupan kami, keluarga kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh anak-Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dengarlah janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat ku percaya, terkasih bagiku. Juru selamat yang menghapus dosaku. Dia sangat istimewa bagiku. Tuhan Yesus yang memikul dosaku semuanya, yang bebaskan aku dari berdosa. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama dan mempersembahkan hidup padanya. Epistel untuk kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini, yaitu dari Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai dengan 15. Kita baca secara responsoria.
Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah ada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi. Tuhan berkata-Nya, berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta pelayanan Minggu 6 Agustus 2023. Pertama, nama Minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis, Allah Tritunggal, dengan topik minggu, makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Kedua, informasi pelayanan umum. 1. Ibadah Minggu Keluarga. Hari ini, Minggu tanggal 6 Agustus 2023, gereja kita melaksanakan ibadah khusus Minggu Keluarga di semua ibadah, dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah dibagikan kepada semua keluarga.
Persembahan tersebut untuk program pelayanan dalam tahun profesionalisme dalam penata layanan dan persiapan Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Pada ibadah tersebut, semua keluarga duduk bersama dengan mengenakan pakaian bernuansa kemerdekaan RI merah dan putih. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, dan belajar CD diliburkan. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah. Persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga pakai amplop ke depan setelah khotbah. 2. Pengkhotbah tamu. Pada hari ini, Minggu tanggal 6 Agustus 2023, di ibadah pukul 11 WIB, yang melayangkan firman adalah Pendeta Joseph Butar-Butar STH MPDK, Sekretaris Distrik 21 Banten. Semoga pelayanan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita untuk kita. Kepada Amang Pendeta Joseph Butar-Butar STH MPDK kami ucapkan terima kasih. 3. Baptisan Kudus khusus. Pada hari ini, Minggu tanggal 6 Agustus 2023, di ibadah pukul 6 WIB dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus untuk 1 orang anak, yaitu Chico Serapino Simbolon dari WIK 25. 4. Kompen pelayan penuh waktu full timer. Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 di Gereja HKBP Kutabumi akan diadakan kompen pelayan penuh waktu dan keluarga masuk pukul 10 WIB. 5. Komitmen persembahan Gotilon HKBP Tangerang Kota 2023. Dalam rangka menyambut pesta puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan dan pesta Gotilon yang akan kita laksanakan pada Minggu 12 November 2023, diberitahukan kepada seluruh jemaat untuk memulai mengumpulkan persembahan Gotilon yang dikoordinir oleh Sintua WIK masing-masing. 6. Calon Sintua. Sejak hari ini, Minggu tanggal 6 Agustus 2023, telah diterima menjadi calon Sintua, yaitu Bapak Rianto Simatupang, Ibu Boru Siregar dari WIK 28. Semoga Tuhan memberkati pelayanan mereka. 7. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, di gereja ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus anak di ibadah pukul 11 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anaknya dibaptis agar mengikuti katekisasi baptis dengan membawa surat pengantar dari Sintua WIK, buku keluarga jemaat, khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akte nikah. Katekisasi tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 pukul 15 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. 8. Lomba nyanyi trio Amawi. Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 akan diadakan lomba nyanyi trio ama WIK bertempat di gereja mulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Setiap peserta membawakan lagu wajib Togihon Togihonau Tuhan Ciptaan. 1. Patik Palimahon, ciptaan Joshua Hadi Rumapea. 2. Masai Lungun, ciptaan Timbul Panjaitan. 3. Marparbuedo Lojami, ciptaan Robert Pakpahan. 4. Dongan Matua, ciptaan Robert Marbun. 9.
pelatihan dan pembekalan guru sekolah minggu. Hari ini Minggu tanggal 6 Agustus 2023 diadakan pelatihan dan pembekalan guru sekolah minggu bertempat di Gedung Sopo Saroha, masuk pukul 13 sampai dengan 19 WIB. Pelatihan ini bertujuan untuk memperdayakan guru-guru sekolah minggu dengan metodologi pengajaran yang efektif, perencanaan pelajaran yang kreatif, dan membina pertumbuhan rohani di kalangan anak-anak. Diharapkan semua guru-guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu HKBP Tangerang Kota, seksi sekolah minggu, peserta lomba bercerita untuk anak dan guru sekolah minggu dari Pagaran HKBP Resort Tangerang Kota untuk mengikuti acara pembekalan tersebut dan hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan. 10. Malam penggelaran drama musikal dan lagu Batak. Panitia akan mengadakan malam penggelaran drama musikal lagu Batak pada tanggal 22 September 2023 jam 18 WIB bertempat di Gedung Edelweiss Tangerang. Panitia akan menjual tiket kepada jemaat melalui Sintuawik dengan klasifikasi tiket sebagai berikut. 1. Tiket kelas VVIP jumlah tiket 50, harga tiket 10 juta rupiah per tiket. 2. Tiket kelas VIP jumlah tiket 50, harga tiket 5 juta rupiah per tiket. 3. Tiket kelas Gold jumlah tiket 100, harga tiket 3 juta rupiah per tiket. 4. Tiket kelas Silver jumlah tiket 100, harga 2 juta per tiket. 5. Tiket kelas Bronze jumlah tiket 100, harga tiket 1 juta per tiket. 6. Tiket kelas Standar 1 jumlah tiket 100, harga tiket 500.000 per tiket. 7. Tiket kelas Standar 2 jumlah tiket 100, harga tiket 300.000 rupiah per tiket. 11. Kata sambutan panitia pengurusan akta tanah. Pada hari ini, Minggu tanggal 6 Agustus 2023, di semua ibadah setelah warta, panitia pengurusan akta tanah gereja menyampaikan kata sambutan terkait dengan telah selesai pengurusan akta tanah gereja tersebut. 12. Penghiburan para halado. Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 pukul 20.30 WIB, setelah sermon Parhalado akan dilaksanakan penghiburan Parhalado untuk keluarga Sintua Albiner Sitorus, Ibu Sulastri Borusiahaan, WIK 11, bertempat di Sopo Saroha. Diminta semua Parhalado mengikuti acara tersebut. 13. Warta pemberkatan nikah. Warta 2. Akan menerima pemberkatan nikah Rizky Siburian, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 10. Putra dari Bapak Arab Parulian Siburian dan Ibu Rasmaulina Borusilalahi dengan Agustina Elizabeth Siahaan, putri dari Bapak David Surung Siahaan dan Ibu Situa Hetli Boru Pasaribu, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 10. Telah melaksanakan pertupolon pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. 14. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga
Bapak Doli R. Simanjuntak dan Ibu Herlince Boru Manalu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, week 13, NRJ 211414. 15. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia: 1. Bapak Bongser Manurung, tutup usia 55 tahun, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, anggota Jemaat week 36, meninggalkan inang Roma Uli Lubis dan 3 orang anak. 2. Bapak Jasmin Siagian, tutup usia 60 tahun, pada hari Selasa 1 Agustus 2023, anggota Jemaat week 30, meninggalkan inang Delpi Tampubolon dan 3 orang anak. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 16. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan: A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara cetak atau digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Shalom. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang kami hormati, Amang Pendeta Hotma Butar-Butar, yang kami hormati seluruh Sintua yang bertugas di pagi ini. Di sini kami tim sertifikasi gereja sejak kami pertama menerima penugasan di tanggal 17 Januari 2022 dari Amang Pendeta Daniel Taruli Asi Harahap. Yang kedua, kemudian kami menginventarisir seluruh data-data yang diberikan oleh para wartawan. Yang ketiga, ada 4 kali pengadaan tanah untuk gereja ini. Pertama di tahun 1980 yang mewakili gereja Amang almarhum Sintua Yudin Gultom. 1000 meter persegi tanah itu yang sekarang menjadi tempat kita kebaktian. Lalu kemudian di tahun 1991 ada pengadaan tanah mewakili gereja Amang almarhum Badu Manalu. Yang ketiga di tahun 2006 gereja diwakili oleh Amang Sintua Junjungan Hutapea. Dan yang terakhir, yang keempat, yang sekarang menjadi toilet wanita, pembelian diwakili oleh Amang almarhum Situa Maringan Simamora. Luas seluruh tanah setelah dilakukan pengukuran dan pembuatan bidang pada Desember 2022, 1.524. Berikutnya Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang perlu kami sampaikan dan yang menjadi sangat perhatian bagi kami. Tim bekerja sangat keras dan sangat betul-betul intensif dan betul-betul memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan kerjasama Amang Pendeta Resort dan seluruh pendeta dengan Inang Bible Pro. Sertifikat itu bisa dapat diselesaikan. Dan yang paling penting untuk kita ketahui bersama, sampai dengan diserahkannya sertifikat gereja HKBP yang berkedudukan di PA Raja Tarutung, tim bekerja dengan baik dan tidak ada dana yang keluar
dari gereja ini. Sekali lagi, tidak ada dana yang dikeluarkan untuk pengurusan sertifikat. Semua hasil kerja keras tim dengan dibantu dengan Sude Parhalado dan Pendeta Resor. Sekali lagi, inilah yang kita tunggu 45 tahun. Tuhan memberkati kita, biarlah apa yang sudah kami kerjakan menjadi kemuliaan, dan Tuhanlah yang tetap memberkati kita semua. Sekali lagi, terima kasih untuk doa Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat untuk kami tim, sehingga dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Horas Madi Tasaluhutna. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan 3. Bila topan keras melanda hidupmu, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Bila kompetes melanda hidupku, bila putus asa dan lebih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah garis cahaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan dari itulah takkan kagum oleh kasih-Nya.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Berbahagialah Bapak Ibu, Saudara bisa duduk bersama pada hari ini di Minggu Keluarga ini. Amin. Amin. Bagi yang perantau, sekali-sekali terbangkan orang tua ke sini. Kalau ada duitmu, nggak usah dipaksakan. Amin. Nah, manginang nat khotbah untuk kita pada minggu ini sekaligus Minggu Keluarga dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Saya akan bacakan, ikuti dengan baik. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Mic-nya kedengaran nggak ke situ ya? Begitu? Mau lihat mic Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita makanan dan minuman pemberian Allah. Makanan dan minuman pemberian Allah. Jadi orang Yahudi hanya makan 2 kali sehari. Makan siang dan makan malam. Pada pagi hari mereka sarapan hanya dengan makanan kecil. Bahkan banyak orang yang sama sekali tidak makan pagi. Makanan utamanya adalah gandum dan beras. Orang Yahudi tidak terlalu banyak makan daging, dan biasanya daging kambing dibakar, dan pada umumnya mereka makan daging yang direbus. Mereka makan sayur-sayuran seperti mentimun, dimakan mentah. Kalau istilah kita lalapan ya.
8. Nah, bawang, kunyit sebagai bumbu, ya. Mereka juga biasa makan buah seperti delima, anggur, kurma, ara, dan kacang. Jadi madu dan kurma berfungsi sebagai bahan pemanis. Karena mungkin tidak ada di sana kebun tebu yang bisa buat gula. Minum susu anggur merupakan minuman penting. Jadi mereka kalau mau menggoreng itu memakai minyak zaitun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan nats khotbah ini dari makanan-makanan orang Yahudi yang saya sebutkan tadi begitu banyak, bisa kita katakan bahwa apa yang disajikan pada saat Yesus ini memberikan makan 5.000 orang adalah makanan yang, katakanlah, makanan yang paling sederhana. Apa itu? Roti dan ikan. Ya, sangat sederhana sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus selama pelayanannya di dunia ini, bisa kita katakan bahwa pelayanan Yesus sangat banyak katakanlah dikelilingi nuansa pembicaraan tentang minuman dan makanan. Banyak sekali. Dan juga Yesus berbicara tentang garam, tentang kekhawatiran apa yang makan dan minum. Ada juga perumpamaan yang menyangkut dengan makanan, tentang penabur gandum, biji sesawi, ragi, perkawinan di Kana, yaitu mukjizat yang pertama. Dan termasuk dalam doa Bapa kami, Yesus berbicara tentang makanan. Apa isinya? Berikanlah kami yang secukupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bisa kita katakan bahwa selama perjalanan pelayanan Yesus di dunia ini, Yesus banyak sekali membicarakan tentang ajaran tentang makanan yang berhubungan dengan makanan. Bahkan perumpamaan Yesus bisa kita katakan banyak sekali yang bisa kita dapat pelajaran tentang perumpamaan yang berhubungan dengan makanan. Memang persoalan makanan dan minuman bagi orang Yahudi bukan hanya persoalan kebutuhan tubuh. Bahkan persoalan makanan dan minuman diikat oleh aturan adat istiadat dan agama. Seperti harus membasuh tangan sebelum jadi tidak boleh memasak pada hari Sabat. Kalau orang Batak, orang rotu gereja, manang mulak katop siang gereja, dak saya rupi gereja, ala ni mangalopa, ala neng ro udah hulana arisan. Jauh keba udah hulanai sian je, bah aduh siamu jo. Ukeba udah hulana sian je, Yesus, ya. Kalau orang Yahudi itu tidak bisa masak makanan, jadi semua sudah dimasak sebelum hari Sabat. Dan pada hari Sabat tidak bisa memasak. Nah, katakan lagi bahwa persoalan makanan bagi orang Yahudi bukan hanya persoalan kebutuhan tubuh, tetapi juga persoalan adat istiadat dan juga diikat oleh aturan-aturan agama. Seperti nggak bisa makan tadi, nggak bisa masak pada hari Sabat, dan tidak boleh makan makanan tertentu seperti daging, seperti daging babi. Itu dilarang, najis katanya, dan tidak boleh makan bersama orang-orang yang bukan Yahudi. Kalau kita membaca kisah para rasul 10, di antara para rasul terjadi pertentangan tentang makan bersama orang Yahudi dan makan bersama yang bukan orang Yahudi. Jadi makanan bagi orang Yahudi
tidak hanya diikat oleh adat istiadat, bahkan diikat oleh agama, aturan-aturan agama. Nah, bagi Yesus juga makanan dan minuman bukan hanya persoalan kebutuhan tubuh, tapi sangat erat hubungannya dengan persoalan iman. Sangat erat hubungannya dengan persoalan haporsiaon. Nah, pada saat kalau kita memperhatikan pada saat Yesus bersama murid-muridnya ya melakukan perjamuan malam atau perjamuan kudus, sebelum membagi-bagikan roti dan anggur, Yesus terlebih dahulu mengucap berkat. Yesus terlebih dahulu mengucap berkat. Nah, termasuk dalam nats ini, sebelum Yesus memecah-mecahkan roti, Yesus menengadah ke atas dan mengucap syukur. Jadi satu hal yang mau dikatakan oleh nats khotbah ini kepada kita, ya bahwa ya biasakanlah sebelum makan berdoa. Waktu saya dulu melayani di Muara, karena inang bekerja di Siantar ngajar, saya sering pulang pergi Muara Siantar. Saya sering berhenti makan malam di Parapat. Ada di situ Lapo Siraita. Karena saya butar-butar, saya makan di Lapo Siraita, abang saya. Pada satu saat saya makan di sana, ada truk berhenti. Lalu turunlah dari truk ini 3 orang. Sebelum makan, begitu kusuknya mereka berdua. Biasanya di mindset saya, di pikiran saya, kalau sopir-sopir ini, atau katakanlah orang yang sering nyopirin truk, tidak beres itu berdua, pikir saya. Tapi pada saat itu, saya kagum, mereka sangat kusuk berdua waktu itu. Ya, tidak tahu sopir-sopir yang Tangerang Kota kusuk juga berdua apa enggak ya. Kalau misalnya kasupir, dua memertangi yang saya budak sewa teh, amin. Jangan rukar supir sana teh. Jadi ya berdoalah. Sebab itu sangat tepat HKBP, sangat baik HKBP membuat topik minggu pada hari ini, makanan dan minuman pemberian, makanan dan minuman pemberian Allah. Nah, kalau Amang Inang bertanya kepada saya, Amang, pendeta putar-putar, makanan apa yang paling enak sekarang? Saya hanya bisa menjawab, ya saya sudah tidak bisa makan seenaknya. Karena kolesterol saya sudah tinggi, asam urat sudah tinggi, sudema tinggi, darah tinggi, ya. Jadi saya nggak bisa, kalaupun jawaban saya itu tidak akurat, ya saya sudah tidak bisa makan yang enak-enak, ya makanlah makanan yang sehat. Biasanya katanya kalau makanan yang enak itu tidak sehat. Kalaupun jawaban itu tidak akurat. Manalah enak makan sate babi tanpa lemaknya kan? Manalah enak makan saksang tanpa darahnya. Ya, makanya dikatakan makanan yang enak itu tidak identik dengan makanan yang sehat. Jadi justru pada makanan yang enak itulah terkandung zat-zat yang potensial berbahaya bagi tubuh kita. Jadi Amang Inang, marilah kita pilih makanan yang sehat. Amin. Amin. Ya, pilihlah makanan yang sehat. Jadi di kalangan orang India, saya baca buku orang Indian di Afrika Selatan, ada sejenis daun yang bisa dimakan.
bisa membuat rasa kenyang dan bertenaga walaupun tidak makan apa-apa berhari-hari. Jadi karena efeknya yang hebat, ya lalu disebut daun itu daun dewa. Tetapi sebenarnya kalau dimakan itu daun berbahaya. Sebenarnya daun itu tidak mengenyangkan, tapi membius tubuh supaya merasa supaya merasa kenyang dan bertenaga. Ya, kenyang, perasaannya kenang, tapi sesungguhnya lapar. Merasa bertenaga, tapi tubuhnya sengsara. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, makanlah, makananku ialah makanan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebab itu kita dapat mengatakan melakukan kehendak Allah adalah makanan yang menyehatkan. Amin. Nah, kalau saya membaca tafsiran mengenai ini, ya, melakukan kehendak Allah maksudnya memberdayakan diri kita dan memberdayakan orang lain. Itulah makanan kita. Ya. Sebagai orang percaya kita berdayakan orang lain. Sebagai orang percaya kita berdayakan diri kita. Itulah yang dimaksud dengan makanan yang menyehatkan, yaitu melakukan kehendak Allah. Sebagaimana dimaksud Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Allah. Jadi memberdayakan diri kita supaya hidup kita baik dan memberdayakan orang lain supaya hidup orang lain menjadi baik. Jadi menjadikan diri kita menjadi berkat. Amin. Ya, jadikan diri kita menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara berusaha dengan sekuat tenaga melakukan kehendak Allah. Kalau kita berusaha melakukan kehendak Allah dengan sekuat tenaga, kita sedang memelihara hidup kita dengan makanan yang sehat. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Martangi yang Mahita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Tuhan semaikan pada ibadah kami ini. Makanan dan minuman adalah berasal dari Tuhan. Kiranya kami mensyukuri kalau hidup kami dapat memperoleh makanan dan minuman. Kiranya Tuhan memberkati hidup kami agar menjadi berkat bagi orang lain. Melakukan kehendak-Mu adalah makanan kami. Supaya kami dapat memberdayakan diri kami dan memberdayakan sesama kami. Berkatilah Tuhan firman-Mu agar kami Tuhan layakkan untuk melakukan firman-Mu tersebut. Terima kasih ya Bapa atas segala kehidupan. Kalau Tuhan dapat memenuhi makanan, minuman, kebutuhan kami sehari-hari, kami pantas bersyukur. Kami memberikan makan anak-anak kami. Kami dapat memberikan makan bahkan orang lain melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami berikan kepada mereka. Karena Tuhanlah yang semakin memampukan kami untuk menjadi orang percaya yang menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Makasih Tuhan, kalau gereja-Mu ini juga dapat menyampaikan firman-Mu, dapat memberitakan kehendak-Mu untuk dilakukan oleh seluruh jemaat-Mu. Kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, melakukan kehendak Tuhan melalui program gereja-Mu ini. Kami yang baik,
kami pantas bersyukur karena gerejamu ini memperoleh berkat yang sudah selama 45 tahun kami tunggu. Kamu Tuhan memperkenankan Bapak Menteri kami untuk datang memberikan berkat tersebut yang daripada Tuhan berupa akte tanah dari komplek gerejamu ini. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan melayakkan dan memampukan tim yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Kiranya berkat tersebut menjadi sukacita bagi seluruh jemaat dan dapat semakin memberdayakan pelayanan-pelayanan di gerejamu ini. Tambahkan berkat-Mu pada tim kami yang telah mengurus tanah tersebut dalam damaian, kesabaran, dan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa kami yang baik, kiranya Tuhan juga kami mengingat saudara-saudara kami yang tidak boleh ikut bersama kami pada hari ini mengikuti ibadah mendengarkan firman yang dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang menyembuhkan, yang dalam keadaan lemah imannya Tuhanlah yang menguatkan. Bapa yang baik, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh saudara-saudara kami dalam keadaan lemah tubuh, jiwa, dan imannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu Tuhan dapat menyehatkan saudara-saudara kami sehingga pada hari-hari yang akan datang kami dapat bersama-sama puji Tuhan melalui ibadah di sini dan dalam hari-hari selanjutnya mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan normal. Bapa kami yang baik, kami serahkan seluruh hidup dan pekerjaan kami di dalam tangan Tuhan, dimanapun kami melakukan aktivitas kami di rumah maupun di luar rumah. Pada minggu keluarga ini Tuhan semakin memampukan kami untuk mendidik anak-anak kami, persatukan orang tua untuk memberikan tenaga dan pikirannya pada anak-anaknya dan seluruh yang dibutuhkan anak-anak kami, agar anak-anak kami menjadi besar dalam nama Tuhan, menjadi tumbuh menjadi seorang yang beriman dalam kehidupannya, berhasil dalam segala cita-citanya, keinginannya, sehingga menjadi anak sukacita bagi kami dan kemudian bagi nama Tuhan. Yang baik, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan dan pekerjaan kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memampukan kami melakukan aktivitas kami dan semakin menambahkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan yang selalu beserta dengan kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan keluarga di dalam amplop. Dulu ke depan. Kita bernyanyi. Kau berkasa dan setia.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.